Gue usaha mainan, tapi gue menjalankan usahanya nggak main-main. Hai sahabat Jam Family Vlog, kembali lagi sama gue Antoni Saputra. Nah, hari ini gue sendiri tanpa ditemani sama anak dan istri, kebetulan mereka sudah tidur. Karena terlalu lama Jam Family Vlog belum update konten, jadi gue berpikir mau update konten kali ini. Nah, kenapa sendiri? Karena ini gue mulai ngambil video jam 1.40 malam. Jadi gue mau buat konten, karena banyak banget yang nanya diecast itu apa, kayak gimana barangnya, kok bisa mahal, memang bisa dapat duit. Nah, nanti gua akan jelaskan diecastnya seperti apa dan kok bisa dapat duit, dan juga kok bisa gua spend duit di hobi ikan gua. Tapi sebelum itu gua mau meluruskan atau menjawab sedikit jadi dari beberapa komentar-komentar sebelumnya. Yang pertama, mengenai komentar, sesekali senengin istri lu dong, jangan lu beli ikan mahal terus, sesekali ya balik gantian nyenengin istri. Nah, jadi tanpa perlu disuruh, seharusnya sahabat-sahabat Jam Family Vlog harusnya tahu sih, gue bisa dapat hobi seperti ini, gue bisa dapat izin seperti ini, karena memang di istri gue juga kebutuhannya harusnya sudah terpenuhi dan juga tidak curang lah, dalam artian balance, berimbang. Jadi ketika gue memang harus spend untuk keluarga, harus keluar dana atau keluar sesuatu untuk keluarga, pasti gue tidak cari alasan atau gue tidak segala macamnya. Itulah intinya, istri sudah izin berarti kepentingan dan keperluan dia sudah dianggap dia sudah cukup. Makanya gue bisa dapat izin untuk bisa hobi seperti ini. Kemudian gue buat konten seperti ini tadinya di Jam Family Vlog tuh cuma mau isi hobi gue, keseharian gue sama keluarga. Kemudian ya kita liburan, kita kulineran, segala macam gitu. Jadi kan gue ada hobi lain selain ikan, diecast, otomotif, dan segala macamnya mau di sana. Kita mau buat konten, cuman karena lagi pandemi gini kita nggak bisa keluar-keluar. Selama gua habis negatif COVID aja, gua nggak keluar rumah sama sekali. Paling keluar rumah memang yang tujuannya jelas. Gua ada maksudnya buat konten di galeri di daerah BSD yang memang itu notabene nggak banyak orang yang datang ke sana. Itu gua keluar. Selain dari sana, gua jarang banget keluar rumah. Intinya, gua sharing seperti ini adalah gua dulu termotivasi, tersemangati karena memang juga dengar cerita orang, dengar pengalaman orang. Jadi tuh gue punya pegangan, manusia hidup tidak cukup lama untuk bisa belajar semua hal, pengalaman, sesuatu yang baru dan segala macamnya. Jadi dengan cara apa kita bisa pelajari semua hal dan segala macamnya itu, ya perbanyak kita dengar sharing, perbanyak kita bersosialisasi dan segala macamnya. Di situ kita banyak bisa dapat pengalaman orang lain yang tanpa perlu kita alami, kita bisa rasakan, atau kita nanti pada satu saat kita ketemu seperti itu, kita sudah tahu apa yang mesti kita lakukan. Oke, sahabat Jam Family. Nah, sekarang gua mau membahas tentang diecast yang ada di depan kita ini. Banyak yang bilang diecast memang bisa ngasilin, diecast memang bisa dapat duit. Nah, mungkin sahabat-sahabat Jam Family Vlog ada yang mengkoleksi diecast, pasti kurang lebih tahu lah ya sahabat Jam Vlog. Nah, jadi gue dulu banyak koleksi juga waktu masa kecil gue. Cuman rata-rata iman gue goyang, karena pada saat itu kan gue memulai usaha tanpa modal. Jadi gue berpikir kalau koleksi gue jual juga bisa nambah-nambah modal kan. Nah, jadi ada beberapa yang sudah gue jualin koleksi gue, yang hasil dulu cuma beli 20.000, 30.000. Ada yang bisa terjual 200.000, 300.000, bahkan jutaan. Salah satu contohnya adalah Chevrolet Impala yang gua punya. Nah, itu dari Motor Max mereknya. Dulu itu gua beli murah banget. Dulu gua beli kalau nggak salah di salah satu store modern market, kalau nggak salah 69.000 atau 79.000.
terakhir pada saat gue di toko itu sudah ditawar sama customer gue kurang lebih sekitar 3-4 juta. Cuman karena memang gue punya mimpi dan gue suka banget sama mobil Chevrolet Impala, gue pengen banget punya mobil Impala, itu gue nggak jual, gue sisain itu satu-satunya. Dan juga kalau bisa dilihat itu plastiknya tuh sangat getas, dalam artinya gue sentil aja tuh pasti sobek, pasti pecah. Jadi gue nggak buka dari boxnya, udah kuning banget boxnya. Nah itu yang jadi buat gue motivasi, wah gue pengen punya kayak gini, punya kayak gini. Gue belum punya aslinya, gue bisa lihat ini terus secara tidak langsung sudah terpuasi lah dengan visual atau dengan barang yang kecil yang kita punya. Jadi termotivasi dengan apa yang kita punya. Nah, kurang lebih begitulah. Jadi gue menjalankan bisnis diecast itu 9 tahunan lebih. Setelah 9 tahun lebih bangkrut. Tentunya tidak semua hal yang kita jalani itu ya sesuai dengan ekspektasi. Kayak gue memulai diecast ini, gue juga nggak tahu bakal dibawa sampai 9 tahun dan banyak dipanggil stasiun TV dan juga banyak banyak pengalaman dan banyak lika-liku yang gue hadapi dalam usaha mainan ini doang. Pada saat itu banyak banget yang meremehkan usaha mainan gue atau usaha diecast gue. Mau makan apa dari mainan, mau makan apa dari diecast yang bisa makan. Semakin gue diremehkan, semakin gue tahu di situ ada peluang. Karena apa? Karena belum banyak orang yang tertarik dengan bisnis itu, belum banyak orang yang melirik bisnis itu, sehingga tidak banyak pesaing, tidak banyak kompetitor. Disitulah peluang masih banyak menurut gua, karena banyak orang yang menyepelekan dan mengecilkan usaha ini. Setelah gua banyak dipanggil ke beberapa stasiun TV, gua setelah banyak masuk ke media cetak, jadi itu semakin banyak orang yang tahu, wah ternyata diecast juga bisa jadi salah satu sektor usaha, salah satu bidang usaha yang menjanjikan segala macam. Ya kalau usaha terlalu ke blow up, ya jeleknya seperti itu. Jadi banyak muncul kompetitor-kompetitor baru yang hanya cuma punya modal, ujung-ujungnya nggak bisa jualan, jatuhin harga. Nah itulah jeleknya sih di situ. Tapi positifnya ya, secara nggak langsung gue dapat sebuah promosi gratis, penjualan semakin meningkat, nama juga semakin banyak orang tahu gitu kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sahabat Jemvlog. Nah kita mau lihat nih, kok bisa mahal sih diecast. Nah sekarang ini gue kasih contohnya satu, nanti next ke depannya kalian mau review apa boleh, karena pada saat toko gue bangkrut itu tuh gue nggak pegang banyak fresh money, gue lebih banyak megang aset dan juga gue lebih banyak stok barang pada saat itu. Gue usaha mainan, tapi gue menjalankan usahanya nggak main-main. Makanya itu sedikit banyak gue bisa melihat dan merasakan hasilnya, walaupun cuma sedikit. Nah, jadi kita langsung ke sini. Di depan kita ini sudah ada merek Kyoso. Dari merek Kyoso skala 1/18, dan ini ada Rolls-Royce Phantom. Nah, Rolls-Royce Phantom ini salah satu produk kesukaan gue, maupun mobil aslinya maupun diecast-nya. Di sini dulu gue banyak banget masukin Rolls-Royce ini dan dulu lakunya pesat banget. Karena apa? Diecast ini sangat detail. Itu yang buat harganya bisa sangat tinggi. Nah, jadi diecast ini nggak hanya di mobil aslinya aja mahal, di diecast-nya juga mahal. Dulu gua jual diecast ini, diecast Rolls-Royce Ghost ini dengan skala 18 merek Kyoso, dulu gua jual di toko Serpong itu sekitar 4.200.000. Terakhir kali gua lihat di eBay, untuk yang warna green ini kan limited edition. Dulu ada warna green, blue, sama white. White-nya banyak yang suka, tapi nggak limited edition. Blue-nya ada yang suka, tapi nggak begitu banyak peminatnya. Green yang paling banyak peminatnya karena limited edition. Nah, jadi kalau sekarang ini gue lihat di eBay harganya kurang lebih sudah 7-8 juta. Ini gue simpen kurang lebih pada saat gue baru masukin ke toko itu sekitar 2,5 tahun lalu lah, atau 2,5 tahun atau 3 tahun lah paling lama. Karena sekalian ngurusin proses masuk barangnya kan. Jadi kurang lebih 3 tahun barang ini masuk di Indonesia. Beda 3 tahun aja kita sudah naik kurang lebih
Ya kalau kita mau jual 7 juta, 8 juta, kita mau bilang 10 juta pun nggak masalah. Namanya juga barang punya kita. Tapi pertanyaannya ada yang beli nggak gitu kan. Nah cuman biasanya barang hobi itu untung-untungan. Kalau lagi ada yang cari akan sangat mahal harganya. Terkadang juga di luar ekspektasi yang kita punya. Tadi gue bilang bisa 7 juta, 8 juta, ternyata ada orang yang suka banget sama ini dan sudah lama nyari ini. Begitu dia lihat ini, dia akan langsung ngomong 10 juta mau lepas, 12 juta mau lepas, padahal dulu punya harga cuma 4 jutaan lebih aja. Jadi ini di luar ekspektasi sih sebenarnya kalau barang hobi itu nggak ada pasarannya. Makanya apalagi barang-barang branded, ini termasuk brand branded. Makanya itu di sini juga value atau marginnya juga lumayan, karena juga resikonya juga lumayan kan, ketika pengiriman rusak segala macam, dan juga ketika memang barang ini sudah habis ya sudah nggak diproduksi lagi. Itu yang membedakan antara branded dengan brand umum. Kalau brand biasa reguler, bukan brand premium, dia akan diproduksi secara terus menerus. Kalau ini akan diproduksi hanya per tahun ataupun hanya per quantity yang dijanjikan. Misalnya kalau ada sertifikat, itu misalkan dia sertifikatnya hanya diproduksi hanya 2000 ya 2000, setelah 2000 ya tutup produksi, sudah nggak ada dikeluarin lagi. Jadi kalau bagi kolektor yang mau cari ya ke hobis-hobis yang sudah punya, sudah koleksi. Nah harganya tergantung dari si hobis itu yang mau dijual berapa. Nah jadi ini kenapa bisa mahal menurut gua, ini semuanya sangat detail. Jadi kita di sini tuh dapat bukaan, jadi kayak cucuan ini ya, cucuan tusukan untuk bukaan si diecast. Di sini dapat satu, dan juga kita dapat lambang Rolls Royce. Di sini dapat dua, kalau satu hilang bisa satu lagi. Nah lambangnya kenapa nggak langsung dipasang, takut putus. Jadi di depannya kita bisa pasang lambang Rolls Royce di sini. Setelah kita pasang setelah kita pasang akan menjadi sangat mewah bagian grill depannya. Jadi tuh kalau Rolls Royce tuh yang gua tahu desainnya tuh longless, jadi tuh nggak gampang ketinggalan zaman dan juga sangat apik. Nah dan juga part-partnya semua sangat detail, bisa dibuka. Contohnya gua buka pintu. Nah fungsinya ini adalah untuk membuka pintu dari setiap engsel pintu yang bisa dibuka. Nih, tuh. Jadi bisa dibuka semua dengan engsel ini. Spionnya juga bisa dibuka tutup, bisa dilipat maksudnya. Tuh, jadi semua ini sangat detail. Semua pintu bisa dibuka, termasuk bagasi. Bagasi bisa dibuka. Dan juga tentunya kap mesin. Kalau kap mesinnya ada tombol di bawahnya sini, tinggal dipencet kap mesinnya, cek, langsung naik sedikit, kita tinggal buka. Nah, mantap bukan? Jadi ini biasanya kalau di brand-brand premium, engselnya itu dari besi. Kalau ini kayak dari hidrolik, sehingga nggak gampang jatuh. Si dashboardnya nggak gampang longgar. Dari detailnya bagus nih, bahannya juga metal. Jadi tuh Kyoso juga mengeluarkan, walaupun branded, Kyoso juga mengeluarkan bahan resin. Bahan resin itu kayak bahan plastik. Jadi walaupun plastik tetap harganya mahal, jutaan juga. Kalau ini kita Kyoso yang ini dapatnya bahan metal. Nah selain semua fitur yang bisa dibuka, yang buat gua suka adalah ini benar-benar detail persis dengan aslinya. Ada sekitar 3-5 detail yang benar-benar mirip dengan aslinya. Kalau cuma buka, pintu-pintu segala macam, semua mainan bisa dibuka-buka. Cuman yang membedakan adalah, nah, bannya ini sama kayak dengan ban mobil aslinya. Lambang Rolls Royce-nya itu nggak ikut muter. Jadi cuman peleknya doang ikut yang muter. Jadi lambang Rolls Royce-nya nggak muter. Kemudian di pintu belakang, di sisi kiri dan sisi kanan itu terdapat miniatur dari si payung, sehingga kita bisa keluarkan payung
di sini. Nah, dari pintu ini bisa keluarkan payung seperti ini. Di kiri kanannya ada 2 payung. Jadi benar-benar kayak aslinya, membuat kesan detail dan mewah terhadap mainan yang kita punya. Apakah ini masih bisa disebut dengan mainan, sahabat Gem Family? Coba dikira-kira. Nah, habis itu laci-laci yang ada di door trim itu juga bisa dibuka, sahabat Gem Family. Laci-laci yang ada di door trim bisa dibuka. Jadi setiap laci, setiap panel itu bisa dibuka-buka juga kalau di diecast Kyoso Horus Ghost ini. Dan juga kalau di diecast, kalau sahabat-sahabat Gem Family ada yang main diecast skala 18 atau enggak 24 udah bisa, brand murah juga udah bisa muterin setir untuk bisa belok-belokin bannya. Nah, tapi ini semua bangkunya bisa dibuat maju mundur, sahabat Gem Family. Ini yang membuat kesan detailnya sangat luar biasa. Kemudian laci bangku tengah bisa naik turun, kemudian konsol box tengah di sebelah driver juga bisa dibuka, kemudian konsol box di sebelah driver juga bisa dibuka. Jadi ini semua menunjukkan sebuah kedetailan dari mainan yang kita punya, dari koleksi yang kita punya. Nah, jadi sahabat Gemvlog, ada yang masih meremehkan diecast. Nah, menurut gua diecast itu bukan sekedar mainan. Diecast itu koleksi yang bisa buat kita punya value. Jangan lupa tetap dukung Gemvlog dan Gem Family Vlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang tahu tentang Gemvlog dan Gem Family Vlog. Oke, sahabat Gem Family Vlog, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.